Namaku Aira, 3 tahun lalu. Aku menikah dengan pria yang kukira akan jadi tempatku bersandar selamanya. Rayvan, tapi tak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa cintanya hanya manis di awal. Setelah pernikahan, wajah aslinya perlahan muncul. Dan lebih mengejutkan lagi, ibunya, Bu Ratna, lebih kejam dari yang bisa kubayangkan. Aku bukan menantu idaman. Aku tak berasal dari keluarga kaya, tak punya gelar tinggi. Dan menurut mereka, aku tak pantas sejajar dengan keluarga mereka. Di rumah itu, aku hanya dianggap pembantu mengurus rumah, memasak, bahkan mencuci pakaian mereka, tanpa sedikit pun ucapan terima kasih. Rayvan, dia hanya diam, seolah keberadaanku bukan urusannya. Perempuan sepertimu harusnya bersyukur bisa tinggal di rumah ini, ujar Bu Ratna suatu malam saat aku menyajikan makan malam. Kalau bukan karena Rayvan kasihan, mungkin kau masih jadi tukang fotokopi di kantor kecil itu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, seperti pisau yang perlahan mengiris harga diriku. Tapi aku bertahan, kupikir, mungkin suatu hari mereka akan berubah. Mungkin Rayvan akan melihat perjuanganku. Namun harapan itu mati hari ketika Rayvan pulang membawa surat cerai. Aku sudah capek, kamu gak punya ambisi, gak ada nilai. Ibu juga gak tahan sama kamu, lebih baik kita pisah. Tak ada air mata yang keluar waktu itu, mungkin karena hatiku sudah terlalu lelah untuk menangis. Malam itu juga, aku pergi dari rumah mereka dengan hanya satu koper kecil dan sisa harga diri yang tersisa. Aku tidak tahu akan kemana, tapi satu hal yang kupastikan aku tidak akan hancur. Bukan karena mereka, aku akan bangkit, dan mereka akan melihat siapa yang sebenarnya tak berharga. Hujan turun deras malam itu, seolah langit pun ikut merasakan perasaanku yang hancur. Koper kecil di tanganku mulai basah, dan langkah kakiku tak tentu arah. Aku tidak tahu harus kemana. Rumah orang tuaku sudah lama ku tinggalkan demi hidup bersama Rayvan, dan kini, aku sendirian. Setelah semalam menumpang di rumah sahabatku, Livia, keesokan harinya aku memutuskan untuk bangkit. Aku membuka kembali laptop lama yang sudah berdebu, dan mulai mengirimkan lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Aku tak punya gelar tinggi, tapi aku punya pengalaman. Dulu aku memang hanya staf administrasi, tapi aku selalu bekerja dengan sepenuh hati. Seminggu kemudian, satu panggilan wawancara datang. Perusahaan besar dengan reputasi mentereng, Nusantara Group. Aku bahkan tak ingat pernah mengirim lamaran ke sana. Tapi entah kenapa, mereka tahu namaku dan memintaku datang langsung untuk wawancara dengan tim HRD. Saat aku tiba di gedung pencakar langit itu, aku hanya bisa menelan ludah. Ini jauh dari duniaku dulu. Tapi tekadku lebih besar dari rasa takut. Wawancaranya berlangsung singkat. Anehnya, mereka tidak banyak bertanya soal kemampuan teknis. Mereka hanya ingin tahu tentang hidupku, perjuanganku, dan apa yang ingin ku capai. Aku jujur saja, aku hanya ingin dihargai, kataku pelan. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan seperti aku bisa punya tempat yang layak. Mereka saling pandang, lalu tersenyum. Kami akan menghubungi Anda dalam beberapa hari, ucap salah satu dari mereka. Namun keesokan harinya, aku langsung menerima email. Aku diterima, bukan sebagai staf biasa, tapi sebagai asisten manajer proyek posisi, yang bahkan belum pernah terlintas di pikiranku. Aku sempat curiga, mengapa mereka begitu mudah menerimaku. Tapi aku tidak ingin menolak takdir baik. Ini jalanku, ini awal dari kebangkitanku. Yang tidak aku tahu, seseorang di balik perusahaan itu tengah memperhatikanku. Seseorang yang mengenalku lebih dari yang kukira, dan seseorang itu adalah kau, pemilik Nusantara Group. Hari pertamaku sebagai asisten manajer di Nusantara Group terasa seperti mimpi. Gedung megah, ruangan bersih beraroma kopi, dan rekan kerja yang profesional, membuatku merasa seperti berada di dunia yang benar-benar berbeda dari hidupku sebelumnya. Atasan langsungku, Pak Fajar, adalah pria paruh baya yang ramah namun tegas. Saya sudah baca berkas lamaranmu. Kamu mungkin belum punya jabatan tinggi sebelumnya, tapi kami mencari orang yang punya hati, bukan hanya CV. Kata-kata itu menyentuhku dalam. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupku, seseorang benar-benar melihatku, bukan dari masa laluku, bukan dari latar belakangku, tapi dari potensiku. Hari demi hari, aku belajar. Aku datang paling pagi, pulang paling malam. Aku meneliti laporan, mempelajari sistem, dan mulai menangani beberapa proyek kecil. Pak Fajar sering memujiku di depan tim. Aira ini cepat tanggap, teliti, dan gak banyak mengeluh. Saya suka orang seperti ini.
katanya suatu hari saat rapat tim. Ucapan itu membuatku hampir menangis bukan karena bahagia semata, tapi karena aku tak pernah mendengar apresiasi seperti itu dari orang yang dulu kusebut keluarga. Beberapa bulan berlalu, aku mulai menangani proyek-proyek yang lebih besar, diberi tanggung jawab lebih. Dalam waktu 6 bulan, aku dipromosikan menjadi manajer proyek, sebuah posisi yang bahkan rekan-rekan kerjaku aku jarang bisa diraih dalam waktu secepat itu. Namun, aku tetap rendah hati. Aku tahu perjalanan ini bukan hanya keberuntungan. Ada darah, keringat, dan air mata yang kubayar untuk sampai di titik ini. Di balik semua itu, aku tak tahu bahwa diam-diam, seseorang di lantai tertinggi gedung ini di ruang rapat eksekutif selalu memantau langkahku. Kau, sosok misterius yang tak pernah muncul langsung. Tapi segala keputusan penting datang darimu. Kau yang memberi lampu hijau untuk promosiku. Kau yang diam-diam memeriksa setiap laporan kerjaku. Kau yang tahu siapa aku, bahkan sebelum aku melamar kerja. Dan sementara aku tumbuh menjadi pribadi yang baru, aku tidak tahu bahwa hidupku akan segera berhadapan kembali dengan masa lalu yang kutinggalkan. Dengan cara yang tak pernah kubayangkan, lantai tertinggi gedung Nusantara Group adalah tempat yang hanya sedikit orang bisa masuki. Ruangan rapat eksekutif itu luas, dengan jendela setinggi langit-langit yang menampilkan panorama kota. Di sanalah kau duduk, menatap layar monitor yang menampilkan laporan mingguan tim manajemen proyek. Matamu tertuju pada satu nama, Aira Pramesti. Sejak awal, kau tahu siapa dia. Bahkan sebelum ia datang wawancara, saat namanya muncul di antara puluhan lamaran, kau berhenti sejenak. Wajah itu, nama itu, adalah seseorang dari masa lalumu. Bukan karena kau punya hubungan pribadi dengannya tapi karena kau tahu betul siapa suami dan mertua yang membuangnya seperti sampah. Mereka pernah datang padamu dengan sombong dan penuh angkuh, membanggakan jabatan dan kekuasaan, bahkan sempat meremehkan perusahaanmu ketika kau menolak kerjasama yang mereka ajukan 2 tahun lalu. Dan kini, karma datang perlahan dalam bentuk Aira. Kau tak perlu turun tangan langsung. Kau hanya memberi instruksi pada HRD untuk memanggilnya, memberi lampu hijau pada Pak Fajar agar memperhatikan kemampuannya. Dan kau benar, dia memang berbeda, penuh semangat, teliti, rendah hati, dan tidak pernah mengeluh. Dalam diam, kau ikut bangga melihat bagaimana dia membuktikan dirinya. Sekretaris pribadimu, Clara, pernah bertanya, kenapa Bapak sangat tertarik pada Ibu Aira? Apa dia punya hubungan khusus dengan perusahaan? Kau hanya tersenyum. Tidak. Tapi dia akan punya peran penting dalam pelajaran hidup seseorang, dan hari itu semakin dekat. Karena hari ini, sebuah permintaan kerja sama baru masuk ke meja direksi. Nama pengajunya, Revan Pratama, CEO kecil-kecilan dari startup teknologi yang sedang butuh investor. Dan di bagian legalitas, kau melihat nama mertuanya, Ratna Wibisono, sebagai komisaris utama. Senyumanmu mengembang. Ini saatnya, kau mengetik cepat sebuah email kepada manajer proyek Aira Pramesti, subjek, proyek kolaborasi Pratama Tak. Tolong tangani langsung rapat presentasi proposal dari perusahaan ini. Pastikan evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Semua keputusan akhir ada di tangan Anda. Direktur Utama, Nusantara Group. Tak sabar kau menanti hari itu tiba. Hari di mana Aira akan berdiri di hadapan orang-orang yang dulu meremehkannya dan memperlihatkan siapa dirinya sekarang. Hari itu datang lebih cepat dari yang Aira bayangkan. Ia baru saja selesai memimpin rapat pagi saat sebuah email penting masuk. Judulnya, Presentasi Proposal Pratama Tak. Aira membuka lampiran, dan matanya langsung membeku. Di bagian nama pengaju dan penanggung jawab tertulis jelas, Revan Pratama CEO, dan Ratna Wibisono Komisaris Utama. Darahnya mengalir dingin, napasnya tercekat. Dunia seolah berhenti berputar sejenak, bukan karena takut, bukan karena ingin menghindar, tapi karena semesta seolah memberinya panggung untuk berdiri tegak, tepat di hadapan mereka yang dulu menginjak harga dirinya. Hari presentasi tiba, Aira datang lebih awal. Seperti biasa, ia mengenakan setelan formal abu-abu lembut yang tegas namun elegan. Rambutnya disanggul rapi, sikapnya tenang, dan tatapannya penuh keyakinan. Pintu ruang rapat terbuka, 2 orang masuk, Revan dan Bu Ratna. Langkah mereka terhenti, wajah Revan memucat, Bu Ratna membeku di tempat. Mata mereka menatap Aira seolah melihat hantu masa lalu. Tapi Aira hanya tersenyum tipis, lalu berdiri dari kursinya. Silakan duduk, Bapak Revan, Ibu Ratna, ucapnya tenang. Saya Aira Pramesti, manajer proyek yang akan menilai proposal kerja sama Anda. Hening, Revan tercekat. Kakakmu, Aira, benar.
jawab Aira datar. Senang bertemu lagi. Di ruangan yang sedikit berbeda dari dulu. Ya, Bu Ratna membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Tatapannya liar, seolah tak percaya. Dulu mereka mengusir Aira dari rumah seperti barang tak berguna. Kini, Aira lah yang memegang keputusan atas nasib proyek mereka. Aira duduk kembali, membuka berkas. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa keputusan ini murni berdasarkan kualitas dan kelayakan bisnis. Saya profesional, tidak seperti beberapa orang yang menilai berdasarkan status dan gengsi. Revan menunduk, Bu Ratna tampak gelisah. Selama presentasi, mereka tak mampu menatap mata Aira. Kata-kata mereka terdengar goyah, tidak terstruktur. Aira mencatat dengan tenang, seolah perasaan pribadinya telah lama ia kunci rapat-rapat. Usai pertemuan, Revan menghampirinya pelan. Aira, maafkan aku nggak tahu kamu nggak perlu tahu, potong Aira, karena saat aku minta dihargai dulu. Kamu dan ibumu bahkan tidak melihat aku sebagai manusia. Aira beranjak pergi, di balik kaca ruangan. Dari ruang direksi, kau menyaksikan semua itu dengan tenang. Tak satu pun kata perlu kau ucapkan, karena kali ini, yang bicara adalah keadilan, yang datang dengan anggun. Beberapa hari setelah presentasi itu, suasana kantor terasa berbeda. Aira tahu, Revan dan Bu Ratna pasti gelisah menanti keputusan. Tapi baginya, keputusan itu bukan sekadar soal proyek. Ini tentang martabat, tentang menunjukkan bahwa perempuan yang mereka remehkan dulu kini memegang kekuasaan yang tak mereka bayangkan. Pagi itu, sebuah undangan rapat resmi dikirimkan ke Pratama Tak, rapat evaluasi akhir, dengan seluruh jajaran direksi Nusantara Group, termasuk direktur utamanya, akan hadir langsung. Aira sempat terkejut membaca itu karena selama ini, direktur utama tak pernah muncul di rapat presentasi. Tapi dia tahu, ini bukan kebetulan. Ruang rapat utama dipenuhi aura formal yang tegang. Revan dan Bu Ratna masuk dengan pakaian paling rapi yang mereka miliki. Tapi tetap tak bisa menyembunyikan gugup mereka. Aira duduk di sisi kanan ruangan, bersama timnya. Di kursi tengah, masih kosong disediakan untuk direktur utama. Sosok misterius yang belum pernah mereka temui secara langsung. Lalu pintu terbuka, langkahmu tenang. Setelan hitam sederhana tapi berkelas. Aura wibawa terpancar dari tatapanmu. Semua berdiri memberi salam. Kau hanya mengangguk singkat, lalu duduk. Matamu langsung bertemu mata Aira, dan senyummu muncul tipis. Selamat pagi semuanya. Saya ingin menyampaikan keputusan akhir terkait proposal kerja sama Pratama Tak. Katamu lantang. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Semua mata tertuju padamu. Manajer proyek yang memimpin evaluasi ini adalah salah satu aset terbaik kami. Dalam waktu singkat, dia membuktikan diri bukan hanya kompeten, tapi juga tangguh dan layak dihormati. Kau menoleh ke Aira, dan yang lebih penting, saya pribadi yang merekrutnya, karena saya tahu siapa dia, dan saya tahu, dia layak mendapatkan lebih dari apa yang pernah dunia berikan padanya. Revan mulai terlihat pucat. Bu Ratna tampak bingung. Aira Pramesti, lanjutmu, bukan hanya manajer kami, dia juga simbol dari kekuatan seseorang yang dibuang dan diremehkan, tapi mampu bangkit dan berdiri lebih tinggi dari mereka yang pernah merendahkannya. Lalu kau menatap langsung ke arah Revan dan Bu Ratna, dan sungguh ironis. Karena ternyata, dua orang yang dulu menolaknya, kini datang ke perusahaan kami, memohon kerjasama dan dukungan. Keheningan menusuk ruangan. Revan berdiri, terbata. Tunggu, jadi, kamu pemilik Nusantara Group. Kau hanya mengangguk, ya? Dan hari ini, saya katakan dengan tegas. Proposal kalian ditolak. Bu Ratna nyaris jatuh dari kursinya. Tapi, kita keluarga. Aira berdiri, tenang. Dulu aku dianggap tidak pantas jadi bagian dari keluargamu. Hari ini aku ingin bilang aku tidak pernah sehormat ini karena tidak menjadi bagian dari kalian. Tak ada amarah, hanya ketegasan. Tak ada dendam, hanya keadilan. Kau berdiri, menutup rapat. Silakan tinggalkan ruangan. Kami tidak menjalin kerjasama dengan orang-orang yang tidak tahu cara menghargai sesama. Dan saat pintu tertutup di belakang mereka, Aira menarik napas panjang, bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya, harga dirinya kembali utuh. Setelah rapat itu, kabar penolakan Pratama Tak menyebar cepat di kalangan bisnis. Banyak mitra mulai meragukan kredibilitas perusahaan kecil itu, apalagi setelah tahu siapa yang menolaknya. Nusantara Group raksasa industri yang reputasinya tak tertandingi. Revan kehilangan investor, proyek gagal, reputasi hancur. Bu Ratna,
Ia tak tahan menerima kenyataan bahwa perempuan yang dulu mereka usir kini punya kuasa menentukan nasib mereka. Untuk pertama kalinya, dia tahu rasanya ditolak mentah-mentah. Bukan karena ketidakmampuan, tapi karena kesombongan yang tak pernah ia akui sebagai kesalahan. Beberapa minggu kemudian, Aira sedang menyusun laporan di ruangannya saat sekretarisnya masuk, membawa sebuah amplop dan pesan. Ada 2 orang menunggu di lobi. Bu, katanya ingin bertemu sebentar. Namanya Revan dan Ibu Ratna. Aira terdiam, hatinya tak bergetar. Tak ada luka yang tersisa. Ia sudah sembuh. Bilang saja saya sedang tidak bisa ditemui. Sekretaris mengangguk dan pergi. Tapi saat keluar gedung sore itu, Aira melihat 2 sosok berdiri di dekat pintu. Revan dan Bu Ratna. Wajah mereka kusut, letih, dan penuh penyesalan. Aira, kami cuma minta waktu sebentar, kata Revan pelan. Kami salah. Aku salah. Terlalu buta melihat siapa kamu sebenarnya. Aira menatap mereka, tenang. Dulu, mungkin hatinya akan bergetar. Tapi kini, yang ada hanya empati. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya yang dulu rela diperlakukan seperti tak berarti. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama, jawabnya. Tapi maaf, aku tidak punya ruang lagi untuk orang-orang yang dulu membuangku. Seolah aku tak punya nilai. Bu Ratna menangis pelan. Tapi kamu sekarang hebat, Aira. Kami bangga padamu. Sayangnya, Aira menyambung. Aku tak butuh kebanggaan dari orang-orang yang hanya mengakui keberadaanku saat aku sudah di atas. Ia tersenyum, lalu melangkah pergi. Hari itu, langkah Aira terasa lebih ringan dari sebelumnya. Bukan karena ia berhasil membalas, tapi karena ia berhasil membuktikan bahwa harga diri yang dibangun dari luka bisa tumbuh jadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Dan kau yang selama ini dia mengamati dari kejauhan akhirnya tahu bahwa keputusanmu mempercayakan tanggung jawab padanya bukanlah kesalahan. Karena kadang, orang yang paling direndahkan adalah yang akhirnya berdiri paling tinggi.